Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yam Yulista Bonsele dengan NIM 21130100036. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Prodi Budidaya Perairan. Ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengasuh Emmanuel Nong Yonson. Baik, di sini saya akan menjelaskan ragam dan variasi bahasa merupakan salah satu topik unik pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi ragam variasi bahasa. Jadi di sini ada 3 faktor yang dapat saya jelaskan. Yang pertama, faktor budaya dan letak geografis. Yang kedua, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, faktor sejarah. Jadi di sini saya akan menjelaskan terperinci dari faktor budaya dan letak geografis. Lalu kita ketahui bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri dalam suatu masyarakat. Biasanya bahasa yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari terdiri dari status hubungan sosial dan latar belakang budaya yang berbeda. Dari perbedaan ini, kita menjumpai variasi penggunaan bahasa. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Negara Indonesia memiliki banyak bahasa daerah dan sudah jelas bahwa masyarakat Indonesia dikategorikan sebagai multibangsawan. Hal ini kita lihat dari cara berkomunikasi masyarakat yang beragam. Berikutnya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi saat ini bertumbuh dengan sangat besar. Hal ini memungkinkan inovasi baru dalam masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dalam ilmu pengetahuan dan letak teknologi. Dampak positifnya yaitu bahasa mendorong ke arah perkembangan yang semakin meluas, sehingga dalam hal ini masyarakat harus menyesuaikan diri dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi sangat memegang kendali atas peradaban manusia. Sebagai contoh, sebagai penggunaan telepon seluler yang canggih dan sosial media, komputer, dan sebagainya. Bahasa merupakan penghubung tunggal pada teknologi dan bahasa yang digunakan. Adapun dampak negatif dalam teknologi ini, banyak masyarakat Indonesia yang dalam penggunaan atau pengucapan bahasa yang dapat dianggap khas dalam komunikasi. Adapun ragam bahasa berdasarkan faktor sejarah sehubungan dengan penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi tentunya ada karena kebudayaan pada zaman nenek moyang. Pada saat dulu mereka bermigrasi ke tempat lainnya. Hal ini yang menjadi pemicu bahasa beragam penyesuaian terhadap lingkungan sekitarnya. Berikut kalimat efektif ke kalimat tidak efektif. Pencuri itu berhasil ditangkap oleh polisi. Kalimat ini dianggap tidak efektif karena alasannya polisi bukan pencuri, karena yang berusaha menangkap adalah polisi, bukan pencuri. Berikut Dirgahayu HUT Republik Indonesia ke-74.
Di sini kalimatnya dikatakan tidak efektif karena penulisan pada kalimat ini salah, sebab dapat menimbulkan kesan RI seolah-olah berjumlah 74 atau lebih, dan kalimat efektifnya HUT RI yang ke-74. Yang berikutnya, pembunuhan dan rampokan itu tergolong sangat kejam. Kalimat ini dikatakan tidak efektif karena kesalahan penempatan kata rampokan. Seharusnya kata rampokan ditulis perampokan atau untuk lebih menjadi kalimat yang efektif. Nah, saya bawa kalimat ini, kalimat yang efektif, jadinya pembunuh dan perampokan itu sangat kejam. Yang berikut, Yun menceritakan tentang pengalaman kuliahnya. Kalimat ini dikatakan tidak efektif. Alasannya, kalimat ini tidak efektif karena kesalahan pada kata menceritakan. Seharusnya menceritakan, dan kata tentang seharusnya tidak dipakai agar kalimatnya bisa lebih efektif. Jadi saya akan membawa kalimat ini ke dalam kalimat efektif, yaitu Yun menceritakan pengalaman kuliahnya. Yang berikut, Dian berpukul-pukulan dengan bantal. Kalimat ini dikatakan tidak efektif karena kata berpukul-pukulan menimbulkan alasan pemborosan kata atau pendobelan kata yang tidak sesuai dengan kalimatnya. Jadi, kalimat yang lebih efektifnya Dian berpukulan dengan bantal. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi kebenaran dan ketepatan bahasa Indonesia yang baik pada tatanan kata maupun kalimat terkesan dirusaki oleh generasi muda. Jadi generasi muda lebih sering menggunakan istilah-istilah asing dengan tidak tahu padanya dalam bahasa Indonesia. Misalnya HP, komputer, mikrofon, tisu, on the way. Berikan pendapat Anda sebagai generasi muda yang peduli implementasi kebenaran dan ketepatan berbahasa Indonesia, dan solusi yang solutif dan persoalan muda yang menggunakan. Menurut saya, sekarang ini banyak generasi muda yang menggunakan ragam bahasa yang berbeda dan menimbulkan ketidaktepatan dalam mengungkapkan bahasa Indonesia. Yang bahkan sebagian besar penduduk di Indonesia menggunakan banyak bahasa asing, dan perlahan orang menggunakan bahasa Indonesia campur bahasa asing. Bahasa asing yang digunakan oleh kalangan remaja tanpa disadari memiliki pengaruh besar. Dengan tanpa disadari pengaruh besar, adanya bahasa yang lebih bervariasi, dimulai dengan penggunaan iseng seseorang lalu berujung ke depan yang lebih besar. Juga seringkali dipergunakan. Mungkin ini bisa dikaitkan dengan kebutuhan mereka ingin membuat sesuatu yang berbeda dan lebih simpel, namun lebih banyak kosakata baru diciptakan oleh remaja masa kini. Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya pengsanan bahasa, sebagai warga negara yang memiliki rasa nasionalisme, marilah kita sama-sama memupuk kesadaran dalam
melestarikan bahasa Indonesia yang baku, dan kesadaran itu ada pada diri kita sendiri. Sekian dari saya mengucapkan limpah terima kasih.